3 jutaan pengen kamera 200 megapiksel, ada OIS, bisa rekam 4K, dan kamera Sony. Yes, semuanya bisa lu dapetin lewat rekomendasi gua kali ini, bos. By the way, HP yang gua saring bisa lu beli lewat ya Teknostory yang di Shopee dan Tokopedia. Mau COD sampai pay later juga bisa banget. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja yuk cek 5 HP kamera 3 jutaan terbaik 2026 versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. Gak cuma sekedar nawarin layar lengkung yang elegan, Poco X7 5G juga punya kamera cakep di 3 jutaan. Kamera belakangnya udah pakai Sony IMX882 plus OIS. Kalau dibanding Redmi Note 14 5G, kameranya bisa rekam lebih tajam sampai resolusi 4K. Mantapnya juga kamera belakangnya udah dibekalin sama stabilisasi ganda, ada OIS dan AIS. Soal performanya, Poco ngasih chipset Dimensity 7300 Ultra yang cukup lumayan buat kelas harganya. Nggak ada slot microSD buat nambah storage, tapi gua rasa memori 8/256GB udah lumayan cukup buat multitasking, sampai nyimpen banyak foto narsis lu, bos. Intinya, Poco X7 5G cocok buat lu yang nyari desain cakep, performa gesit, dan kamera yang bisa diandelin juga. Oke, kalau lu naksir sama Poco X7 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. Yang keempat, HP iQOO emang selalu ngasih spek gacor dengan harga terjangkau. Di harga 3 jutaan, lu bisa pertimbangin iQOO Z10 5D yang punya baterai badak, performa ngebut, sampai kamera yang lumayan kinclong. Kita bahas kelebihan kameranya. iQOO ngasih kamera belakang Sony IMX882 dan fitur OIS. Buat hasil depretanya udah lumayan jernih di kondisi siang dan malam hari. Cuma yang perlu dimaklumin, kameranya harus absen lensa ultrawide, bos. Gak cuma punya kamera yang lumayan oke, performa iQOO Z10 juga jadi panutan di harga 3 jutaan. Walaupun sedikit downgrade dari iQOO Z9, menurut gua performa Snapdragon 7S Gen 3 masih worth it banget. Yes, game berat kayak PUBG sampai Genshin masih bisa lumayanin dengan cukup mulus. Baterainya badak banget, 7300 mAh. Apalagi HP-nya udah didukung sama fast charging 90W dan B-fast charging. Nah, kalau lu tertarik sama iQOO Z10 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. Urutan ketiga, baterai badak, layar tajam, kamera bening. Gua rekomendasiin Moto G86 Power opsi lain di harga 3 jutaan. Layarnya udah tajam banget karena udah POLED 120Hz, termasuk dukungan resolusi 1,5K. Buat kecerahan layarnya bisa sampai 4500 nits. Buset dah, lu adu sama sorotan sinar matahari masih tetap terang tuh, bos. Gak cuma cerah di layarnya, kameranya juga dijamin lebih cerah dibanding Moto G67 Power. Yes, dari segi pewarnaan sampai detailnya udah lumayan cerah atau vivid. Walaupun ada penstabil OIS, hasil videonya udah lumayan doang ya. Bukan yang stabil banget, tapi lu udah bisa rekam video 4K depan belakang. By the way, kamera belakangnya pakai sensor Sony LYT600. Cukup puas sama kameranya, Motorola juga nanemin hardware yang lumayan gacor. Sebut aja kayak chipset Dimensity 7400, memori 8/256GB, sampai baterai badak 6720 mAh. Rating ketahanan air IP69 dan sertifikasi militer juga udah ada. Cuma sayangnya fast chargingnya agak pelit di 33 watt doang, bos. Oke, kalau lu tertarik sama Moto G86 Power, HP-nya bisa disikat lewat ya Teknostory yang di Shopee dan Tokopedia. COD bayar di tempat juga bisa banget. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang kedua, jadi HP kamera terbaik di kelasnya versi DxO Mark. Kualitas kamera Canon 40 Pro 5G emang secakep itu, bos. Yes, hasil jepretannya bisa banget bersaing sama HP yang jauh lebih mahal dari HP ini. Sebut aja kayak Galaxy A56, iPhone 13, dan masih banyak lagi.
Dual kamera belakang 50 megapikselnya pakai Sony Alliate 700C dan OIS. Hasil foto di kondisi cukup cahaya udah cukup tajam. Kondisi low light juga nggak terlalu noise. Yang gue suka dari kameranya ada fitur flash snap buat nangkep momen cepet tanpa ngeblur. Rekaman kamera belakangnya udah support 4K dan lumayan stabil juga. Soal kelebihan lain dari Camon 40 Pro 5G, Tecno ngasih layar AMOLED 144Hz, chipset gesit Dimensity 7300 Ultimate, sampai proteksi tahan banting 1,5 meter. Cuma sayangnya HP sebagus ini nggak ada wireless charging, dan update OS-nya cuma 3 kali doang. Nah, kalau lu naksir sama Camon 40 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link yang gua taruh di deskripsi tuh. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. Yang pertama nih, punya triple kamera 200 megapiksel dengan fitur OIS. Redmi Note 14 Pro 5G jadi HP kamera terbaik yang sayang buat dilewatin. Soal kecanggihan dari kameranya, Xiaomi ngejamin kalau detailnya cukup bagus walaupun di zoom sekalipun. Yep, kameranya punya kemampuan sampai 4 kali lossless zoom. Fitur fotografinya juga makin pinter. Sebut aja kayak AI Iris Pro buat hapus objek, mode malam dengan algoritma canggih, sampai dual video buat rekam belakang dan depan secara bersamaan. Buat ngasih visual terbaik pas kelar foto, layar lengkungnya pakai AMOLED 120Hz dengan resolusi 1,5K. Chipsetnya emang bukan yang paling gacor, tapi buat sekelas HP yang jagoin kamera, menurut gua chipset Dimensity 7300 Ultra udah lumayan berharga. Kalau dibandingin sama Redmi Note 13 Pro 5G, sayangnya Xiaomi nurunin chargernya dari 67 ke 45 watt doang. Oke, kalau menurut lu Redmi Note 14 Pro 5G dirasa worth it, HP-nya bisa lu sikat lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link belinya gua siapin di deskripsi tuh. Jadi intinya HP 3 jutaan sekarang udah bisa ngasih depretan yang nggak burik bos. Sekarang tinggal lu pilih aja yang sesuai sama budget dan kebutuhan. HP apapun yang lu pilih percayain aja sama ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Gak cuma ngasih jaminan HP baru garansi resmi, sekarang lu juga bisa COD bayar di tempat bos. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain.